Pengunjung yang masuk selain melalui Kampung Kadu Ketuk dinyatakan sebagai pengunjung ilegal. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebahagiaan, guys. Kalau kawan-kawan akhir-akhir ini mengikuti perkembangan informasi mengenai Baduy, dan sempat ramai tuh kemarin. Dia ada pihak yang mengaku dekat dengan Baduy, lalu kemudian mereka menggunakan semacam mandat yang seolah-olah diberikan dari lembaga adat. Maksud tujuan mereka mengatakan ini baik karena ada persoalan mengenai efek-efek wisata atau kunjungan dari luar Baduy yang datang ke Baduy. Salah satu diantaranya sedikit banyak merubah tatanan perilaku sosial di masyarakat Baduy. Di antaranya lagi ada persoalan soal sampah. Dalam sebuah diskusi yang digelar di satu kedai kopi minggu lalu, sang inisiator dari mandat tersebut mengatakan ini adalah bentuk kecintaan dia terhadap Baduy. Baiklah itu. Lalu persoalan keprihatinan dia dari sampah dan lain sebagainya. Tapi kalau memperhatikan isi surat itu, ada 2 butir pokok yang ditujukan, surat tersebut ditujukan kepada presiden, yang ini kemudian menjadi polemik, ramai diperbincangkan di masyarakat, baik di Banten sendiri bahkan juga di luar. Kemudian permintaannya adalah satu, menutup Baduy sebagai destinasi wisata, bahkan dihapus sebagai destinasi wisata. Yang kedua, meminta agar Baduy dihilangkan dari coverage satelit Google Map, karena memang ada persoalan, ada daerah-daerah tertentu yang dianggap sakral bagi masyarakat Baduy yang memang ini harus kita hormati juga. Tapi kemudian salah satu klaim dalam diskusi itu, terutama dari seorang, kalau nggak salah namanya Fajar, salah satu dari orang yang mengaku mendapatkan mandat itu mengatakan, loh, kalau persoalan ini masih ada sampai dengan hari ini, kemana saja orang Banten gitu. Kami memang bukan orang Banten, tapi apa salahnya kami ikut peduli terhadap Baduy. Kalau misalnya memperhatikan, ada upaya dari sebagian masyarakat Banten yang peduli dengan Baduy, kemudian menginisiasi, berdiskusi, bermusyawarah cukup panjang dengan lembaga adat Baduy, sehingga menghasilkan satu peraturan desa Kanekes nomor 1 tahun 2007 tentang Sabah Budaya dan Perlindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes Baduy. Ketika peraturan desa Kanekes nomor 1 tahun 2007 ini sudah dibuat, seharusnya peraturan desa ini masih tetap berlaku sepanjang dia belum dihapus. Maka ketika masih berlaku, kita juga harus tunduk terhadap aturan dari perdes ini, aturan desa ini. Jadi tujuan dari dibuatnya perdes ini salah satu diantaranya ya untuk melindungi masyarakat adat Baduy, dan juga bagaimana memiliki kekuatan hukum yang formal. Menimbang, sebagaimana saya sebutkan tadi, terdapat permasalahan berkenaan dengan interaksi dan aktivitas kunjungan masyarakat luar yang tunduk dengan aturan adat. Jadi, kalau kita melihat dalam asas berlakunya satu undang-undang atau satu hukum di satu daerah, maka ini kita bisa melihat ada asas teritori. Siapapun yang memasuki wilayah atau teritori tertentu, dia harus tunduk terhadap
aturan yang berlaku di tempat tersebut. Sekalipun aturan itu yang dianggap tidak tertulis, tetapi bukan kemudian itu tidak berlaku. Terlebih di masyarakat adat Baduy, kita mengenal ada tradisi lisan. Mereka mempertahankan hukum adatnya dengan tradisi lisannya mereka. Itu sudah terbukti efektif selama beratus-ratus tahun. Ya. Lalu bagaimana soal pengaturan kunjungan? Karena ini juga saya mendapatkan pertanyaan dari berbagai kawan di luar Banten, bahkan itu Baduy gimana tuh pasca dari munculnya surat terbuka untuk presiden, berarti kita nggak boleh dong datang atau melakukan kunjungan ke Baduy. Ya itu tadi, bahwa Baduy tidak boleh menolak tamu yang datang ke wilayah mereka. Jadi semacam haram hukumnya lah menolak tamu yang datang, kecuali di waktu-waktu tertentu ya, kita juga harus hormati. Karena bagi mereka, bagi masyarakat Baduy, menolak tamu yang datang berarti juga memutus tali silaturahmi dan juga menolak rezeki, karena siapapun pasti akan membawa rezeki. Nah, dalam pasal 10 dari Perdes ini juga mengatur tentang bagaimana seharusnya kunjungan orang luar ke wilayah adat Baduy. Ya, saya lanjutkan tentang pengaturan dari kunjungan. Ya. Di pasal 10 ayat 1 kita bisa lihat pengaturannya bahwa kunjungan diatur dan dikelola secara sistematis melalui perangkat desa. Ya. Kita perlu ketahui bersama bahwa masyarakat adat Baduy sendiri itu terdiri dari dua kelompok besar. Pertama, Baduy Dalam atau Tangtu, yang hanya terdiri dari 3 kampung saja, dan sampai kapanpun 3 kampung ini tidak boleh bertambah. Kalau soal rumah itu bisa bertambah. Ini yang juga harus kita pahami, karena banyak pertanyaan apakah Baduy Dalam itu hanya 40 susunan saja. Salah. Ya. Baduy Dalam hanya terdiri dari 3 kampung, yaitu Cikesik, Cibeo, dan Cikertawarna. Mereka disebut Tangtu karena menjadi penentu dari hukum adat ini, yang masing-masingnya memiliki puun, jaro, dan perangkat adat yang lain. Selain Baduy Dalam, juga ada Baduy Luar atau disebut sebagai panamping, sebagai pendamping. Nah, pendamping ini yang kita kenal sebagai Baduy Luar. Dari 2 itu kemudian karena Baduy masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang juga ada aturan bahwa setiap wilayah desa harus ada kepala desanya dan perangkat desanya. Jadi ada lembaga adat dan juga ada perangkat desa. Hanya kekhususan dari wilayah adat Baduy ini, kepala desa merupakan representasi dari lembaga adat, di mana orang yang menjadi kepala desa atau jaro pamarentahan dalam bahasanya masyarakat adat Baduy itu hasil rapat dari perangkat adat, terutama 3 tangtu ini, karena dia yang nanti akan menjadi pintu pertama dari interaksi warga Baduy dengan warga luar. Nah, selain dia jaro pamarentahan yang saat ini dipimpin oleh Bapak Jaro Sahijal, terdahulu almarhum Jaro Daina, dia selain perwakilan atau bagian dari lembaga adat juga sebagai kepala desa. Nah, ketika berkaitan dengan masyarakat luar, maka perangkat desa yang juga include di dalamnya ada perwakilan dari lembaga adat, ini yang nanti akan mengatur bagaimana aktivitas kunjungan dari warga luar yang masuk ke wilayah Baduy. Maka di sini harus diatur, dikelola secara sistematis melalui perangkat desa. Harus kita hormati juga itu. Bagaimana caranya? Bahwa di dalam aturan ini kita juga harus mengklasifikasikan jenis-jenis kunjungan yang diperbolehkan datang ke Baduy. Di dalam pasal 11 diatur bahwa di pasal 2-nya ada penelitian. Kunjungan itu maksudnya adalah untuk penelitian, tentu dari lembaga, instansi, kampus
tertentu yang mana ini harus dibuktikan dengan surat izin dari lembaga tersebut. Lalu maksud atau bentuk yang berikutnya ada silaturahmi atau kunjungan biasa, dan ada juga ziarah budaya. Tapi kesemuanya ini harus diketahui oleh jaro pemerintahan dalam hal ini, siapapun yang masuk. Nah, ada juga pengaturan yang cukup penting yang mungkin akhir-akhir ini jadi terabaikan ya, karena ada terkesan ada 2 jalur untuk masuk ke Baduy. Bahwa di pasal 12 ayat 2 ya, pintu masuk dan keluar hanya melalui Kadu Ketuk. Kadu Ketuk itu kampung pertama dari wilayah adat Baduy. Kalau tempat parkiran yang kita lihat yang ada patung itu wilayah Ciboleger, luar Baduy. Ketika kita masuk melalui jalan yang agak menanjak itu, melalui tangga-tangga itu, lalu ada gerbang. Nah, disitulah masuk wilayah adat Baduy yang dikenal dengan Kadu Ketuk atau Babakan Jaro atau kampungnya Jaro. Di situ kita bisa lihat ada rumah adat, rumah dinasnya Jaro pemerintahan. Nah, semua yang masuk harus melalui atau diketahui oleh Jaro pemerintahan atau perangkat desa, perangkat adat yang ditugaskan atau diberi kewenangan untuk menyambut tamu. Berikutnya juga, kalau kita melihat ketika jalur pintu masuk dan pintu keluar hanya diperbolehkan dari Kadu Ketuk, bagaimana kalau ada pengunjung yang datang ke Baduy tidak melalui pintu Kadu Ketuk? Di pasal 13 diatur, ini harus kita camkan, harus kita perhatikan, dan harus kita hormati. Ini juga bagian dari perwakilan atau suara dari musyawarah adatnya Baduy. Pasal 13 Perdes ini mengatakan pengunjung yang masuk selain melalui kampung Kadu Ketuk dinyatakan sebagai pengunjung ilegal. Siapapun yang masuk selain dari Kadu Ketuk tadi, Babakan Jaro itu, maka diklasifikasikan sebagai pengunjung ilegal.